Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video part 3. Tadi yang di awal yang GBP USD, kali ini yang mungkin NZD USD. Kalau saya sendiri trade-nya nggak di NZD USD ya, hanya di GBP JPY sama di gold sebenarnya gitu. Tapi mungkin banyaknya juga yang di NZD USD, jadi saya coba di NZD USD. Nah, balik lagi, kita mulai lagi dari H4. Kalau mau lebih detail bisa lihat video yang sebelumnya. Kita mulai dengan trendline dulu ya. Oke, kita identifikasi dengan kondisi trendline di H4. Modenya juga boleh kayak begini atau bentuk candlestick boleh. Ini kadang agak gesernya susah. Di sini ada kondisi lagi break ya, mau break. Tapi ini juga belum bisa dibilang break. Bisa jadi ini hanya fake out atau mungkin di daily jadinya rejection. Nah, sumbu. Oke, kita ke H4 lagi kondisinya. Kita lihat dulu trennya kayak gimana. Terus kita ambil posisi. Kalau kalau ini kan bisa jadi nggak simetris ya, nggak simetris channel kayak tadi ya, gitu. Nah, posisinya kayak begini. Nah, kalau begini biasanya ini juga jadinya broadening wedge patternnya. Tapi sebenarnya juga kalau dibikin simetris juga bisa-bisa aja. Oke, kayak begini. Ya. Nah, cuma kan posisinya apa namanya? Posisinya kan kita harus validasi dulu. Nah, seperti ini mungkin. Oke, ini yang untuk kondisi aktual. Untuk dari trendline-nya, terus kita identifikasi arahnya. Kalau misalnya udah biasa sih nggak usah munculin panah kayak begini jalur ya. Kalau misalnya awal mungkin bisa. Oke, jadi posisinya begini. Nah, ini kalau begini sebenarnya ini ranging sih. Ranging area. Nah, gitu. Jadi kita coba identifikasi dengan garis horizontal. Nah, di sini kan sama nih. Nah, ini juga area supply di atas. Kemudian, nah sampai sini. Nah, teman-teman bisa di markingnya itu di atas bawah di area supply kayak begini ya. Contoh nih, atau di markingnya satu harga aja. Itu kan biasanya untuk pengen tahu nih di area berapa. Kalau mau dibikin satu harga begini juga bisa-bisa aja sih bebas. Nah, kalau lihat kayak begini kan posisinya ada fake out tinggi nih, fake out besar gitu. Harusnya ini sebenarnya posisinya kan sudah break dan ini harusnya retest dan dia harusnya terusnya penerusannya ke bawah sebenarnya. Udah harusnya reversal gitu. Tapi kan namanya aktual harga kita nggak tahu. Nah, di sini. Nah, posisi begini ini sebenarnya bukan posisi yang tepat untuk entry. Nah, jadi untuk nyari momen juga tidak harus memaksakan momen kalau memang bukan momennya gitu. Jadi tidak harus semuanya dipaksakan gitu. Kenapa dipaksakan? Karena ini masih dalam posisi ranging. Ranging itu dalam posisi sideways gitu. Karena kalau saya memang tradingnya kan buy breakout gitu atau misalnya support resistance. Jadi ya mencari reversalnya ya TikTok, bukan TikTok, tektokan lah ya gitu. Nah, kayak begini kan ini sebenarnya harga masih bisa antara dia ke sini bakal harusnya masih bisa untuk ke atas kayak begini nih. Nah, dari sini juga harusnya masih bisa ke atas lagi ke sini. Kita mana munculin jalurnya lagi tadi. Nah, jadi ada kemungkinan dia masih kayak begini gitu. Gitu. Makanya keputusannya itu diambil ketika memang sudah breakout dari apa namanya? Breakout dari area ranging kayak begini gitu atau mungkin trendline di situ. Nah, jadi solusinya kalau kayak begini, teman-teman bisa ngambil posisi sell limit di sini mungkin ya, sell limit dengan target di sini gitu. Dan kalau untuk buy sendiri saya nggak menyarankan nih karena posisinya kan di sini sudah harusnya reversal kan gitu antara dari sini ini sebagai nah
bukan kuas, sebentar. Di area sini itu sebagai dinamis resisten untuk area sini sebenarnya. Jadi yang ini tuh sebenarnya fake out gitu. Jadi ini tuh strong banget sebenarnya. Dan ini harusnya dia turun ke bawah. Jadi kalau untuk buy di sini tuh agak high risk ya. Nah, juga ada yang memang belum saya sampaikan. Dimana kalau misalnya posisi break dari pattern atau dari channel, misalnya breakout nih, itu teman-teman reversal kalau pakai Fibo, itu patokannya itu jangan di 05 atau 06. Bisa di 786 atau di 886. Kita nggak munculin, kita munculin dulu yang 886. Nah, di sini. Jadi area untuk reversal tuh sebenarnya di sini nih. Nah, jadi bisa sampai sini. Jadi kalau teman-teman ngambil buy-nya itu baru banget break terus di buy itu high risk banget gitu. Lebih baik teman-teman ketika dia breakout begini terus dia harganya ada di posisi misalnya dia breakout nih, terus dia reverse di 5 ya atau 618 gitu. Dia biasanya akan koreksi dulu ke sini nih, ke 382 gitu. Atau di area 28 ini biasanya tuh tepat banget sama area trendline yang ini nih. Jadi dia nge-retest lagi ketika dia break, dia retest lagi kan gitu. Nah, teman-teman bisa setup sell limitnya tuh di sini gitu. Jadi untuk posisi kayak begini ini masih wait and see. Jadi teman-teman nanti bisa ngambil sell limitnya di sini. Kalau dia break. Nah, SL-nya di mana? Amannya sih SL-nya di sini. Ya, tapi untuk minimal high risk juga di atas garis Fibo di sini bisa. TP-nya di mana? Di yang tadi nih, di sini. Kayak begitu. Jadi, kalau misalnya dia break langsung impuls ke bawah, teman-teman bisa ngambil nanti retest di 236 atau di 382 gitu. Kalau misalnya ternyata dia reverse-nya di 0,5 nih, di sini nih, di yang ini nih, yang ini berarti kan jadinya ranging lagi kan, jadinya malah nggak ke bawah tapi cuma sampai sini dan dia nih ke atas lagi nih. Nah, teman-teman bisa sell limit lagi di sini karena ini masih area strong resisten. Jadi untuk entry langsung, eksekusi langsung nggak bisa kalau kata saya gitu. Tapi kalau misalnya untuk menunggu konfirmasi posisi kayak begini itu baru bisa. Begitu. Nah, ini jadinya apa namanya? Sell limit. Tapi kalau untuk yang ini belum bisa dipasang PO baik itu sell limit atau sell stop kecuali harganya sudah sampai di sini di 618 terus dia reverse retest ke atas ya kan. Nah, baru mungkin teman-teman bisa untuk posisi apa namanya? Retest lagi gitu. Untuk ngambil posisi di retest, kasarnya begitu. Bisa juga dia retestnya tuh nggak nyampe ke atas tapi mungkin di area sini nih, di area bawah sini di 38 atau mungkin banget impulsnya tuh di sini karena di sini juga kan strong support ya nih di sini gitu. Yang penting apa namanya teman-teman menunggu konfirmasi ketika posisinya ranging. Walaupun ini channel tapi kan channelnya kalau channel begini kita ngambilnya tuh sell ketika dia bikin higher high atau buy ketika dia bikin higher low di sini atau di sini. Tapi kalau posisinya begini ini bukan spot untuk entry kecuali kalau teman-teman langsung sell kayak begitu. Ya kan gitu. Tapi lihat lagi nih di sini di bawahnya juga ada area support kuat juga, bisa jadi dia ke sini tuh ada retest dulu yang cukup tinggi begitu. Ini untuk pair yang NZT USD. Oke, kita coba lihat yang gold. Nah, untuk gold juga mungkin nanti aja deh di grup kalau gold. Oke, itu untuk NZT USD ya untuk teman-teman. Untuk videonya. Nah, kayak begitu untuk cara analisanya. Nanti before-nya teman-teman dibikin kayak begitu lagi. Nanti kalau result-nya itu baru nanti dimasukin lagi ke spreadsheet ya. Buat report hasilnya gimana. Dan juga jangan lupa apa namanya screenshot entry-nya juga dilampirkan gitu untuk validasi gitu. Saya nggak akan mengkoreksi plan yang sudah dibuat gitu. Kecuali nanti kalau teman-teman ada loss-nya baru kita evaluasi. Kalau selama plannya masih bagus kita kan nggak tahu kemungkinan seperti apa. Takutnya nanti ketika saya evaluasi duluan malah jadinya ragu untuk entry gitu. Jadi lebih baik kalau udah ada plan bikin aja plannya gitu. Nanti tinggal hasil akhirnya baru nanti kita evaluasi gitu untuk kedepannya agak lebih baik lah report dan cara tradingnya. Oke, begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.